terkasih. Perkenalkan, nama saya Winda Soladari Bago. Dan teman saya, Yohana Agustina Bolutumanggon. baiklah, kami akan mewawancarai salah satu kepala sekolah Yayasan Katolik yang ada di Pekanbaru. Baiklah, Ibu boleh memperkenalkan nama Ibu serta nama yayasan yang sedang Ibu pimpin. Ya, oke. Pak Ibu, Iyana Amikmi, kemudian Ibu SD Santa Maria, Yayasan Prayoga Riau. Apakah Ibu mengerti tentang arah dasar pembinaan iman anak Gereja Katolik Indonesia? Ibu mengerti sedikit saja. Yang Ibu pahami sih di sana, anak itu sebagai subjek, ya, bukan sebagai objek. Walaupun mereka masih anak-anak, tapi mereka adalah pribadi yang harus kita hargai dengan segala keunikan mereka. Kemudian keluarga itu merupakan tempat pertama anak untuk mendapat bimbingan, ya, dalam arti segala macam bimbingan, terutama bimbingan iman mereka. Kemudian orang tua juga mempunyai peranan penting, ya, peranan penting dalam perkembangan iman anak-anak. Nah, kemudian ketika anak-anak memasuki usia sekolah, baik mulai dari TK, ya, dan seterusnya. Nah, pada saat itu orang tua atau sekolah itu menjadi mitra dalam pembinaan iman anak-anak. Bagaimana sekolah Ibu mengimplementasikan Nota Pastoral Pendidikan tahun 2008? Nota Pastoral Pendidikan itu ya, sebetulnya saya nggak terlalu paham juga. Cuma saya coba jawab sedikit. Kalau pendidikan Katolik itu harus turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian menghayati ciri khas kekatolikan, kemudian berpihak pada yang lemah. Ya, sekolah Katolik itu harus berpihak pada yang lemah. Lemah dalam arti di sini bisa lemah miskin secara ekonomi, juga lemah secara intelektual mungkin, lemah secara fisik juga. Itu. Apakah visi, misi, dan strategi sekolah yang Ibu pimpin? Oke, baik. Kalau untuk visi kami sendiri itu terwujudnya tamatan yang memiliki cinta kasih, berkarakter, dan unggul dalam prestasi. Ya, jadi terwujudnya tamatan yang memiliki cinta kasih, berkarakter, dan unggul dalam prestasi. Kemudian dari visi itu kami turunkan menjadi visi. Ada 7 visinya. Yang pertama itu meningkatkan kepedulian sosial dan suka berbagi. Kemudian yang kedua, mewujudkan perangkat pembelajaran yang lengkap dan terkini. Jadi kami berusaha mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga, mewujudkan proses pembelajaran menggunakan model dan metode pembelajaran yang bervariasi. Kemudian yang keempat, mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang paikem gembrot. Ya, ini sebetulnya kepanjangan, ya. Paikem gembrot itu kepanjangannya pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembira, dan berorientasi teknologi. Kemudian yang kelima, mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, cerdas, santun, percaya diri, kredibel, ramah, dan peduli. Kemudian yang keenam, mewujudkan pelayanan dengan senyum sapa salam. Ini mission statement kami. Kemudian yang ketujuh, mewujudkan lingkungan yang bahagia, aman, humanis, dan nyaman.
kemudian strategi. Yang jelas tentu kami harus berkolaborasi dengan sesama warga sekolah supaya visi dan misi ini tercapai. Kemudian visi dan misi ini juga harus saya sampaikan kepada semua warga sekolah, anak-anak, orang tua, termasuk warga sekolah Bapak Ibu guru tadi, supaya dalam program-program yang akan kami lakukan mendapat dukungan karena mereka tahu apa visi dan misi dari sekolah. Kemudian yang paling penting adalah berkolaborasi. Bagaimana Ibu memahami tentang pentingnya pastoral sekolah? Pastoral sekolah itu, kalau nggak salah ya, upaya berpastoral di lingkungan sekolah ya. Yes. Terutama pastoral sekolah ini kan di lingkungan Katolik ya. Jadi kayak tugas pengembalaan gitu. Nah, kalau di sekolah kami, ada beberapa kegiatan pastoral yang kami lakukan. Ini dalam bentuk langsung ke contoh-contoh aja lah ya, biar lebih gampang ya. Boleh, Bu. Iya, Bu. Iya, saya sebut aja lah. Misalnya dalam kegiatan berliturgi, di liturgi itu kami kadang-kadang kalau pastor bisa, kami adakan misa. Misalnya misanya ini misa awal tahun, kemudian misa akhir tahun. Ya, kemudian biasanya hanya 2 itu aja sih yang melibatkan pastor untuk misa. Kemudian kalau ibadat-ibadat kami melibatkan anak-anak, kemudian Bapak Ibu guru yang Katolik, karena kami kan bukan sekolah Katolik kan, guru kami juga bukan semuanya beragama Katolik. Jadi melibatkan guru-guru yang beragama Katolik untuk membuat ibadat. Kemudian ada rosario, ada misalnya mau Natal kan ada vigili, kemudian ada masa prapaskah, ada masa Advent. Nah, itu kami lakukan di sekolah secara rutin. Di Yayasan Prayoga kami itu ada yang namanya Asolpra. Asolpra itu singkatan dari Aksi Sosial Yayasan Prayoga. Nah, Aksi Sosial Yayasan Prayoga itu di unit-unit itu pelaksanaannya bermacam-macam. Seperti di tempat kami di SD Santa Maria, anak-anak itu melakukan Asolpra itu setiap hari Senin. Jadi hari Senin ada petugasnya biasanya kita tunjuk dari anak-anak untuk mengedarkan seperti kolekte. Jadi di hari Sabtu mereka sudah diingatkan untuk membawa uang Asolpra. Jadi hari Seninnya di jam pertama biasanya itu ada pengumpulan uang Asolpra. Nah, uang Asolpra itu nanti dikumpulkan, dikirimkan ke Yayasan Prayoga untuk membantu anak-anak yang kesulitan biaya uang sekolah. Menurut Ibu, apa yang menentukan kekatolikan sebuah sekolah Katolik? Ya menentukan ya. Kalau menurut aku pelayanannya mungkin ya. Kalau dibandingkan sekolah-sekolah lain, pelayanan dan kepeduliannya, jadi sekolah Katolik itu kan dikenal dengan pelayanan yang maksimal dan kepedulian pada anak-anak, tidak hanya pada saat di sekolah, tapi juga sampai di luar jam sekolah. Kemudian juga sekolah yang berpihak pada yang lemah seperti yang saya jelaskan di atas tadi, lemah ekonomi, lemah fisik maupun lemah kemampuan intelektual. Pelayanan yang prima di dalam sekolah ketika dengan anak murid, tetapi memang kalau mereka dibutuhkan bahkan di luar kerja, mereka siap gitu ya, mereka siap. Kemudian juga untuk kemampuan intelektual. Nah, kalau kemampuan intelektual ini juga guru-guru bukan hanya sekedar sampai sebatas memberikan materi di dalam kelas, lalu apapun yang didapat anak, tahu tidak tahu terserah gitu, tidak seperti itu.
Jadi untuk yang lemah tadi, yang lemah dalam ekonomi fisik, lalu lemah dalam intelektual nih, yang khusus untuk intelektual yang saya jelaskan ini, misalnya anak yang kesulitan dalam belajar matematika, itu kami kumpulkan, kami beri semacam pendalaman lagi. Biasanya sih seminggu 3 kali, itu kami beri sebutan istilah rainbow class ya. Rainbow class itu jadi dia terdiri dari berbagai macam kelas ya, berbagai macam latar belakang. Yang menyamakan mereka itu adalah kemampuan intelektualnya yang lemah. Jadi kami beri secara gratis. Artinya kembali lagi tadi kepada layanan yang maksimal. Jadi bukan hanya sekedar tetap muka di kelas, jam wajib mereka bukan hanya sekedar itu. Bahkan di luar itu mereka memang siap untuk melayani. Lagi ya? Ya rasanya itu ya. Oke Bu. Pertanyaan selanjutnya Bu. Bagaimana cara sekolah Ibu melakukan pendidikan dialog antar budaya? Dialog antar budaya dari pengertianku itu suatu proses beralihnya ide atau gagasan dari suatu budaya ke budaya yang lain, dari satu orang ke orang lain. Tentu tuh perihalnya budaya atau misalnya agama juga bisa ya, antar agama. Nah kalau di SD Santa Maria sendiri, ini aku dalam bentuk contoh aja ya, nggak bingung ya. Oh iya Bu, nggak apa-apa. Iya Bu. Iya. Misalnya gini, kami di dalam pembauran kelas, misalnya dari kelas 1 naik ke kelas 2 kan anaknya kan bukan anak yang sama, karena kami satu tingkat itu kan ada 6 kelas. Kelas 1 ada A sampai F. Lalu naik lagi dia ke kelas 2, berarti kan akan menjadi 2A sampai 2F. Nah, anak-anak itu kami baur kembali, kami acak lagi dia, bukan dengan temannya yang lama. Mungkin akan ketemu lagi beberapa teman yang lama nanti sewaktu dia di kelas 2. Nah, ketika kami membaur, kami memperhatikan perbandingan suku dan agama serta jenis kelamin yang ada di dalam. Artinya, ketika pembauran itu hendaknya di dalam kelas itu ada berbagai macam suku, ada berbagai macam agama. Jadi bukan dengan yaudah nih suku Batak dengan suku Batak aja, atau nih yang Tionghoa dengan Tionghoa dikelompokkan, atau ini Kristen, atau ini Protestan, kelas ini Katolik saja, bukan begitu ya. Jadi pada saat pembauran itu, saya ulang ya, pada saat pembauran itu kami memperhatikan perbandingan suku, budaya, agama yang ada di sana. Artinya dalam satu kelas itu ada campuran dari berbagai macam suku, campuran dari berbagai macam agama. Nah, tujuannya supaya dalam keseharian mereka nanti pasti akan muncul dialog-dialog tentang budaya mereka, tentang kebiasaan-kebiasaan mereka, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin mereka tidak merasa bahwa itu adalah kebiasaan dari suatu suku. Dia menganggap itu kebiasaan dalam keluarganya, padahal itu adalah kebiasaan suatu suku gitu. Nah, jadi percakapan itu akan muncul dalam keseharian mereka, sehingga anak yang tidak tahu tentang kebiasaan tersebut jadi tahu gitu. Kami ada juga mata pelajaran namanya mata pelajaran pendidikan karakter ya. Nah, pelajaran pendidikan karakter itu memuat tentang ya pendidikan karakter gitu. Jadi misalnya tema yang diangkat misalnya tentang tanggung jawab, atau tema yang diangkat tentang toleransi. Jadi dalam pembelajarannya itu dibuat model dan pembelajaran yang menarik, sehingga anak-anak menangkap kasih toleransi gitu ya. Jadi kalau pendidikan karakter ini sebetulnya hampir mirip dengan intisari dari pramuka.
pramukanya atau pramuka yang sebenarnya kan ada upacara bendera, kemudian itu kan suatu organisasi ya. Kalau dalam pendidikan karakter ini menuangkan nilai-nilai kepramukaan itu ke dalam mata pelajaran pendikar itu gitu. Jadi lebih spesifik. Kalau pramuka kan lebih luas. Oke, mungkin itu saja. Lanjut ya, Bu. Iya. Apa kekhasan pendidikan yang ditawarkan di sekolah Ibu? Kami tawarkan itu menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai kekatolikan dalam setiap kegiatan sekolah. Nah, untuk menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai kekatolikan itu kami buat dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Dari situ kami juga pernah sudah 3 tahun kami membuat program, namanya program adik kakak, ya. Nah, program adik kakak ini berawal sih dari waktu dulu itu anak-anak ini sering, boleh dikatakan kalau kita pinjam istilah sekarang itu membuli, ya. Membuli, kakak membuli adik. Contohnya gini, waktu itu, ini karena kami belajar dari kasus aja sih. Ketika muncul kasus, lalu kami ciptakanlah untuk menyelesaikan kasus itu gitu. Jadi setiap wali kelas memilih satu anak yang dianggap memiliki penampilan rapi dan bersih di bulan itu. Nah, jadi akan kami bacakan, kami umumkan, kami panggil ke depan saat apel pagi. Kemudian mereka kami berikan pin. Pinnya yang kecil saja, pin kami sematkan di bajunya. Jadi pin itu akan dia pakai sepanjang tahun gitu. Jadi merupakan suatu kebanggaan mereka juga, mereka terpilih menjadi anak rapi dan bersih. Sehingga anak-anak lain terpacu dan berlomba-lomba untuk mendapatkan pin itu. Apakah mimpi Ibu untuk pendidikan Katolik? Mimpinya sih tadi sebetulnya ingin menjadi sekolah yang unggul, ya. Unggul itu baik dengan menghadirkan pendidikan akademis yang baik, kemudian aspek religiusnya juga baik, kemudian pendidikan karakter yang baik juga gitu.